Optimisme publik tanah air untuk bisa meraih hasil maksimal di bulan November pelan-pelan mulai terangkat. Setelah sempat dibuat deg-degan soal beberapa pemain timnas yang kemarin sempat mengalami cedera, kini semua bisalah untuk sedikit lega karena pada akhirnya mereka semua nggak apa-apa. Termaksud Maysil Gers yang diketahui hanya mengalami cedera ringan. Belum sampai di situ, kabar bahagia lainnya datang dari Kevin Dix, di mana kemarin dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI, Senin 4 November 2024, kalau secara hasil adalah menyetujui proses naturalisasi kewarganegaraan Indonesia. Kevin Dix bersama dua calon pemain timnas putri, Noah Johanna, Christina Cornelia Leatomu, dan Estela Raquel Loupati. Nah, menurut jadwal yang ada, Kevin sendiri kabarnya akan segera menjalani sumpah pada 7 November di Copenhagen, Denmark. Yang mana harapannya, kalau Kevin ini udah bisa main ketika melawan Jepang. Walaupun realistisnya adalah baru bisa main ketika melawan Arab. Meskipun begitu, Saudi Arabian Football Federation atau SAFF meyakini kalau ini semua hanyalah trik dari PSSI, karena sebelum ini pun kasus Martin Pos juga kurang lebih sama. Sesuatu yang kemudian membuat pihak Jepang sendiri merasa pertandingan akan tambah seru jika nantinya Kevin Dix bisa bermain. Ya, kalau Jepang mah mau kita datangin siapa aja ya mereka santai gitu loh. Dan justru tambah semangat kalau lawannya susah. Berbeda dengan Arab yang diketahui sedang dihantam masalah yang cukup serius jelang laga melawan Australia serta Indonesia. Di satu sisi Kevin Dix sendiri mengaku udah gak sabar menantikan debutnya buat tim Garuda. Sebab bagaimanapun proses yang terjadi bisa dibilang sangat lama, yakni sekitar 4 tahunan. Setelah cukup lama menanti, akhirnya sebentar lagi publik tanah air akan segera bisa melihat Kevin Dix berseragam timnas Indonesia. Tayangnya foto Kevin Dix yang bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bak sebuah klimaks yang sudah lama tertahan. Gimana enggak? Karena kekuatan foto jabat tangan itu ibaratnya setara dengan kalimat mantra Fabrizio Romano, "Here we go". Kemunculan foto ini pun ketika itu juga jadi kabar yang melegakan bagi fans timnas Indonesia. Tentu bagi mereka yang sudah mendukung tim nasional sejak era kepemimpinan Iwan Bule, pasti sudah tahu kalau Kevin Dix ini bukan nama yang baru. Dan Shin Tae-yong pun sejatinya udah menginginkan kedatangan Kevin sejak awal ia melatih Indonesia di tahun 2020. Namun ketika itu, meskipun Kevin sendiri menyatakan terbuka, ada beberapa kendala yang mengakibatkan prosesnya ditunda hingga akhirnya bisa dititik sampai seperti sekarang. Setelah bersalaman dengan Erick Thohir, sudah pasti harapan publik adalah bisa segera melihat Kevin Dix disumpah dan bergabung bersama rekan-rekannya yang lain untuk laga melawan Jepang serta Arab Saudi. Terlebih setelah 2 laga mengecewakan melawan Bahrain dan China, publik menilai hadirnya Kevin sebagai pemain yang berpengalaman main di level elit Eropa akan membuat timnas jauh lebih kuat terutama dari sisi defense. Meskipun begitu, semua juga maklum kalau peluang Kevin untuk main di bulan November ketika itu dibilang kecil, lantaran pemerintahan yang terbilang baru. Akan tetapi bukan Pak Erick namanya, kalau nggak yang namanya kebut-kebutan. Dan kemarin Senin 4 November 2024, Komisi 10 DPR RI dalam rapat kerjanya menyetujui proses naturalisasi kewarganegaraan Indonesia terhadap Kevin beserta 2 calon pemain timnas putri, Noah Johanna, Christina Cornelia Leatomu, dan Estela Raquel Loupati. Nah, khusus Kevin sendiri, rencananya ia akan disumpah pada 7 November mendatang di Copenhagen, Denmark. Lebih lanjut, terkait peluang debut dari Kevin Dix, PSSI melalui sekjennya yakni Yunus Nusi menjabarkan kalau semuanya pasti akan diupayakan terutama agar udah bisa main pas lawan Jepang.
Namun melihat sikon yang ada serta pendaftaran pemain yang kira-kira batasnya hanya H-7 sebelum kick-off, maka realistisnya adalah debut Kevin bisa terjadi pas lawan Arab. Kita akan berusaha menuju ke pertandingan melawan Jepang, tetapi proses administrasi dengan pihak ketiga atau negara lain jadi kendala kami. Tetapi kami optimis untuk tanggal 19 November melawan Arab Saudi, kami yakin Kevin Dix sudah bisa. Untuk melawan Jepang, masih dalam proses. Insya Allah kami bersama-sama untuk melakukan komunikasi dengan negara asal Kevin Dix dengan FIFA, dan untuk beberapa kementerian yang secara administratif kita lalui, alhamdulillah sudah aman. Mudah-mudahan dengan FIFA dan negara asal Kevin Dix secepatnya bisa kita selesaikan. Yap, melihat apa yang terjadi jelas membuat pihak Jepang pun diketahui juga berharap Kevin Dix bisa bertanding melawan mereka. Sebab bagaimanapun, makin kuat lawan yang dihadapi, maka level pertandingannya pun juga makin tinggi. Dan itulah yang seharusnya terjadi kalau sepak bola Asia mau meningkat. Meskipun begitu, SAFF menilai kalau segala statement yang dikeluarkan oleh PSSI hanyalah sebatas trik semata. Tentu SAFF punya alasan khusus mengapa beranggapan demikian. Ingat soal Martin Paz? Ketika itu banyak yang mengetahui kabar kalau Martin Paz baru bisa debut pas lawan Australia. Tapi H-1 pertandingan melawan Arab, tiba-tiba PSSI mengkonfirmasi kalau ujuk-ujuk Martin Paz bisa main. Maka seketika itu juga, Mancini yang saat itu jadi pelatih sedikit banyak harus melakukan perubahan taktik. Sebab sebelumnya, ia sudah menganalisis semua pemain tim Garuda termasuk kiper. Kalau kipernya Hernando nanti nyerangnya model bola-bola atas. Tapi berhubung kipernya Martin Paz yang tingginya 191 cm, maka bermain bola atas pun dirasa sulit. Dan beneran aja, di laga itu Martin tampil bagus termaksud saat menggagalkan penalti Salem Aldosari. Atas dasar itulah SAFF meminta semuanya untuk jangan termakan dulu sama statement PSSI. Akan tetapi SAFF sendiri diketahui juga cukup salut dengan segala manuver yang dilakukan PSSI. Dan bisa dibilang cuma Indonesia yang melakukan proses naturalisasi pakai sistem kebut semalam, kasarannya begitu. Sementara itu, jika Jepang merasa sangat percaya diri, walaupun nggak akan diperkuat oleh sang bomber Ayase Ueda, yang cederanya ternyata lebih parah dari yang diperkirakan. Arab Saudi kabarnya sedang ditimpa masalah yang cukup berat, di mana Hervé Renard diketahui merasa cukup terkejut ketika anak asuhnya sedang mengalami krisis kepercayaan diri. Hal itu disinyalir terjadi usai di round 3 ini penampilan Arab Saudi benar-benar jelek banget alias ya, gak sesuai standar mereka yang berstatus tim langganan Piala Dunia. Sebab dari 4 pertandingan yang udah dilakoni, Arab ini cuma mampu meraih 1 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Dan saat ini, koleksi poin mereka baru 5, yang mana jarak dari masing-masing tim dari peringkat 2-6 emang setipis itu. Untuk itu, Hervé Renard pun punya tugas yang sangat penting buat balikin mental para pemain timnas Arab Saudi agar menjadi tim yang lebih baik. Di sisi lain, Kevin sendiri merasa cukup happy akhirnya setelah sekian lama ia bisa segera membela timnas. Dan Kevin pun juga merasa nggak sabar serta berharap kalau ia sendiri udah bisa main pas lawan Jepang. Yap, Kevin benar-benar merasa sangat siap, entah secara fisik maupun mental. Sebab baru-baru ini, Kevin kembali tampil 90 menit kala Copenhagen main imbang 2-2 melawan Silkeborg IF. Nah, dalam laga tersebut, Kevin sempat apes karena membuat lawannya dapat penalti. Namun, hal itu berhasil ia tebus lewat gol yang berasal dari titik putih. Sekaligus membuat catatan rekor penaltinya jadi nambah, yakni 11 kali percobaan, 11 kali pula gol. Yap, di laga itu, Kevin soal menegaskan kalau ia beneran siap sekabehane untuk segera main buat timnas. Dan di laga itu juga, lagi-lagi Kevin mendapatkan rating yang cukup tinggi, yakni 8,5. Sehingga pastinya mood dan kepercayaan dirinya sedang bagus-bagusnya.
Yap, terlepas dari apapun, kami percaya kalau PSSI akan mengusahakan semuanya secepat mungkin. Tapi perlu diingat juga, kalau nanti Kevin pasti butuh yang namanya adaptasi. Jadi please banget sama netizen gak usah aneh-aneh. Karena harus kami akui juga, lama-lama timnas Indonesia udah macam modelan klub Master League, yang mana pemainnya bisa nambah-nambah mulu. Tapi nggak apa-apa, selama tujuannya bagus untuk mendongkrak level kualitas tim Garuda. Ya udah, gas aja, kan gitu. So, mau main pas lawan Jepang, atau Arab, atau bahkan dua-duanya, kami berharap kalau kedatangan Kevin Dix bisa memberikan garansi aman lebih di sektor belakang. Walaupun kemungkinan Kevin ini akan ditaruh di tengah sebagai tandem dari Tom Haye. Tapi intinya, semua keputusan mutlak ada di tangan Shin Tae-yong. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.